Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Adi Irwansa, CGP Angkatan 11 Kota Mataram. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas kolaborasi modul 2.3 tentang praktik coaching. Pada tugas kali ini, kami mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Saya Adi Irwansa dari SMP Tiana Soleh Mataram dan Ibu Wahyuni dari TK Albana Mataram berkolaborasi dalam melakukan praktik coaching dengan alur percakapan Tirta. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu CGB dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan rekan sesama CGP. Kenapa menggunakan pendekatan coaching? Pendekatan berbasis coaching ini menjadi pendekatan yang efektif yang sejalan dengan paradigma pendidikan yaitu Tutwuri Handayani, yaitu menuntun. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk mengembangkan diri dan membangun kemandirian, sehingga guru menjadi otonom, yaitu dapat mengarahkan, mengatur, dan mengawasi dan memodifikasi diri secara mandiri, atau dengan istilah lain self-directed, self-managed, self-monitor, and self-modify. Untuk dapat membantu guru menjadi otonom, diperlukan paradigma berpikir dan prinsip coaching bagi orang yang mengembangkan. Dalam percakapan Tirta, ada 4 alur yang menjadi pedoman dalam melakukan coaching. Yang pertama, T, yaitu tujuan. Coach menanyakan kepada coachee apa yang mereka inginkan atau yang ingin mereka capai dari percakapan tersebut. Tahapan kedua adalah identifikasi. Ada 4 langkah identifikasi yang perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh, yaitu ukuran keberhasilan, hal yang perlu disiapkan, hal yang sudah ada, dan dukungan yang diperlukan. Tahap ketiga yaitu rencana. Coachee bersama coach merumuskan rencana aksi yang jelas, mencangkup langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang bertanggung jawab, dan timeline yang spesifik. Terakhir, tanggung jawab. Tahap terakhir ini adalah tahap untuk memastikan adanya komitmen untuk tindak lanjut menyepakati kapan sesi refleksi atau kalibrasi akan dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan program. Praktik percakapan coaching pada tugas kali ini dengan menggunakan alur Tirta. Yang berperan saya coach yaitu Adi Irwansa dan coachee Ibu Wahyuni. Mari kita simak video praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyuni. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Adi, sehat walafiat. Walaupun sedikit sibuk sih mengurus persiapan pembelajaran, tapi semuanya alhamdulillah tetap berjalan dengan lancar. Wah, semangat terus ya Bu. Saya senang mendengar Ibu Wahyuni tetap semangat. Nah, kemarin pada pertemuan yang lalu kalau Ibu Wahyuni menyampaikan akan ada menyampaikan diskusi terkait dengan beberapa hal terkait dengan pembelajaran di kelas. Apa yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini, Bu Wahyuni? Begini Pak, saya ingin meminta pendapat Pak Adi tentang apakah saya sudah maksimal dalam menerapkan pembelajaran berbasis sosial emosional atau PSE yang di kelas. Seperti yang kita bicarakan minggu lalu itu loh.
Saya merasa ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman serta yang lebih kondusif untuk semua siswa-siswa. Tapi saya butuh masukan lebih lanjut ini dari Bapak Adi. Nah, terima kasih Bu sudah berbagi hal ini. Nah, sangat bagus bahwa Ibu Wahyuni begitu peduli dengan kenyamanan dan perkembangan siswa kita melalui pembelajaran sosial emosional. Jadi tujuan kita jelas ya kali untuk diskusi hari ini, bagaimana kita menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, di mana siswa bisa berkembang dan secara akademis maupun sosial emosional. Saya sangat mengapresiasi usaha Bu Yuni dalam hal ini. Baik Bu, untuk memahami lebih dalam, bisa Ibu ceritakan bagaimana gambaran pelaksanaan pembelajaran berbasis sosial emosional di kelas selama ini? Saya sudah mencoba menerapkan beberapa hal Pak Adi. Setiap pagi saya membuka kelas dengan diskusi singkat tentang bagaimana perasaan mereka dan memberikan ruang untuk berbagi. Kemudian saya juga mencoba mengintegrasikan aktivitas serta melibatkan kerjasama kelompok dan dialog terbuka untuk membangun keterampilan sosial emosional mereka. Tetapi saya merasa belum semuanya berjalan lancar, Pak Adi. Ada beberapa siswa yang masih ingin berpartisipasi serta tetap merasa tertutup. Nah, Masya Allah, langkah-langkah itu sudah menunjukkan pendekatan PSI yang baik, Bu. Memang dalam pembelajaran terkadang ada satu atau dua siswa kita yang mungkin tidak termotivasi untuk ikut nembrung membicarakan masalah personal mereka. Dan ini adalah hal yang wajar Bu terjadi di kelas. Namun perlu kita melakukan pendekatan kepada mereka sehingga mereka juga bisa terbuka terkait dengan kondisinya. Nah, terkait dengan ini, menurut Ibu Wahyuni, seperti apa ideal pembelajaran berbasis PSE di kelas? Kalau menurut saya, Bapak, idealnya saya ingin setiap siswa merasa bebas mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi oleh siapapun. Saya ingin mereka lebih terlibat dalam diskusi kelas dan saling mendukung satu sama yang lainnya. Dan saya juga berharap mereka bisa lebih memahami perasaan teman-teman mereka sendiri. Dan hal itu membuat suasana kelas menjadi lebih harmonis serta mendukung prestasi akademik mereka masing-masing. Itu visi yang sangat luar biasa, Bu. Saya bisa membayangkan suasana kelas yang harmonis dan kolaboratif seperti yang Ibu bayangkan. Nah, terkait dengan ini, apakah ada hal-hal yang masih mengganjal dalam pelaksanaannya, Bu, untuk mencapai suasana belajar yang nyaman tersebut? Iya, Pak Adi. Seperti yang saya bilang tadi itu loh, masih ada beberapa siswa yang tampak kurang nyaman untuk terlibat dalam diskusi ataupun kegiatan kelompok lainnya. Saya belum menemukan cara yang tepat untuk membuat mereka lebih terbuka lagi dengan saya sendiri maupun dengan teman-teman mereka. Saya juga khawatir bahwa beberapa aktivitas mungkin belum sepenuhnya efektif untuk mereka. Nah, jika kendala ini teratasi, bagaimana gambaran kelas Ibu Wahyuni yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional sepenuhnya? Kalau saya sih membayangkan suasana kelas yang lebih hidup ya Pak Adi ya, di mana setiap siswa berani berbicara dan merasa didengarkan. Mereka bisa saling memahami perasaan satu sama yang lain, sehingga interaksi di kelas lebih positif. Tentu saja ini juga akan mendorong mereka untuk lebih termotivasi dalam belajar.
Betul Bu ya, memang dengan gambaran yang tadi, jika suasana pembelajaran PSE ini bisa terlaksana dengan baik, maka kita akan bisa melihat perkembangan siswa kita, baik itu dari segi akademik maupun sosialnya. Dan ini adalah tujuan yang luar biasa Bu Wahyuni. Menurut saya, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah lebih fokus pada memvalidasi emosi, Bu. Mungkin itu bisa memberikan lebih banyak kesempatan kepada siswa untuk bicara tentang perasaan mereka secara personal, sehingga mereka merasa lebih hangat dan lebih dihargai. Selain itu, kegiatan kolaborasi yang menuntut kerjasama secara langsung bisa lebih sering diterapkan untuk mengasah keterampilan relasi siswa. Nah, saya setuju itu Pak Adi. Mungkin saya bisa memperdalam teknik mendengarkan aktif dan memberikan feedback yang lebih spesifik terhadap perasaan mereka. Saya juga akan memperkenalkan lebih banyak aktivitas kelompok kecil agar siswa yang tertutup bisa lebih nyaman berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Betul Bu, memang dalam mengkondisikan pembelajaran di kelas, kita butuh melakukan beberapa pendekatan yang berbeda. Yang Ibu lakukan tadi seperti ya memberikan teknik ya terkait dengan mendengar aktif dan memberikan feedback yang lebih spesifik terhadap perasaan mereka. Saya juga mengapresiasi tadi dengan pembelajaran berbasis kelompok kecil, sehingga siswa bisa berdiskusi dan lebih nyaman untuk berinteraksi. Itu adalah rencana yang sangat luar biasa Bu Wahyuni untuk diterapkan di pembelajaran PSE. Bagaimana perasaan Bu Wahyuni setelah diskusi hari ini, Bu? Alhamdulillah, saya merasa lebih jelas dan semakin optimis, Bapak. Dengan saran-saran ini, saya punya gambaran yang lebih konkret tentang langkah-langkah yang perlu saya ambil ke depan guna untuk memberikan ruangan kepada siswa-siswa saya yang tertutup. Luar biasa, Bu. Nah, selanjutnya untuk merealisasikan tadi kegiatan-kegiatan di kelas yang berbasis integrasi PSI yang Ibu sudah gambarkan, di mana siswa bisa memberikan feedback, ya, ada kelompok kecil, siswa merasa nyaman dalam berdiskusi dengan teman-temannya, merasa bebas mengekspresikan ide-ide mereka tanpa ada rasa tertekan. Nah, selanjutnya untuk mencapai ini, apa hal pertama yang Ibu akan lakukan setelah ini? Hal pertama yang saya akan lakukan, saya akan mulai dengan memperhatikan lebih dalam perasaan siswa yang tertutup. Yang selanjutnya, saya akan lebih sering melakukan check-in secara personal dengan mereka. Selain itu juga, saya akan merencanakan kegiatan kelompok kecil yang bisa memungkinkan untuk lebih terlibat lagi. Nah, itu adalah rencana yang sangat bagus, Bu Wahyuni. Saya menghargai usaha Ibu Wahyuni untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, terus berinovasi dan berkomunikasi dengan siswa. Saya yakin dengan usaha ini, suasana di kelas makin kondusif dan berprestasi siswa dan prestasi siswa akan meningkat. Terima kasih Bu Wahyuni sudah menjaga komitmennya sebagai pendidik di sekolah. Terima kasih juga Pak Adi atas dukungan serta saran-saran yang bisa membangun ide-ide saya yang baru. Saya akan terus berusaha dan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Baik Ibu Wahyuni, semangat terus ya Bu Wahyuni. Saya akan selalu mendukung setiap langkah-langkah Ibu Wahyuni dalam melakukan inovasi pembelajaran di kelas. Ya, sehingga harapannya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif untuk siswa. Tentu nanti dalam pelaksanaannya akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Namun dengan semangat berkolaborasi dan sharing dengan teman sejawat dengan diskusi seperti ini,
insya Allah akan bisa memecahkan masalah yang kita hadapi bersama. Terima kasih ya Bu Wahyuni. Selanjutnya, setelah melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta, tahap berikutnya adalah refleksi yang terdiri dari dua hal, yaitu refleksi mandiri dan refleksi dari coaching. Refleksi ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas dari praktek yang sudah berlangsung dengan dipandu oleh 4 pertanyaan reflektif. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik? Dari praktek coaching yang sudah saya lakukan, saya dapat menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka sehingga coach merasa didengarkan. Yang kedua, setiap tahap tirta, terutama di bagian tujuan dan rencana, berjalan dengan lancar, dengan peserta coaching mampu mengidentifikasi tujuan dan langkah konkret yang akan diambil. Dan yang terakhir adalah diskusi berjalan terstruktur dengan setiap poin yang dibahas. Adapun yang kedua, apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Setelah kami merenung dan merefleksikan ya beberapa poin dan melihat kembali video yang sudah kami buat dalam praktek coaching, ternyata di bagian identifikasi saya perlu lebih mendalam dalam menggali dukungan yang diperlukan dan kendala yang mungkin muncul. Untuk di bagian tanggung jawab, saya perlu lebih mendalam memastikan secara detail kapan rencana yang telah disusun akan dilaksanakan. Pertanyaan reflektif yang ketiga adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum coaching, saya mengambil waktu untuk memenangkan pikiran dan fokus pada tujuan percakapan. Yang kedua adalah untuk tetap dalam keadaan kehadiran penuh, saya menggunakan teknik mindfulness untuk memastikan saya mendengarkan dengan penuh dan merespon secara sesuai dengan kebutuhan peserta coaching atau yang kita kenal juga dengan pendekatan rasa. Yang ketiga, saya memberikan perhatian penuh terhadap bahasa tubuh dan ekspresi peserta, memastikan bahwa saya hadir secara emosional dan mental. Yang keempat, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan dari hasil praktek yang sudah saya lakukan? Saya akan menggunakan lebih banyak pertanyaan terbuka untuk menggali potensi, kendala dan dukungan yang diperlukan dalam tahap identifikasi dan tanggung jawab. Saya akan membuat draft percakapan dengan poin-poin yang perlu dibahas pada setiap tahapnya sehingga tidak terlewatkan. Yang terakhir adalah tentu saya akan berlatih untuk melakukan coaching kepada rekan guru yang insya Allah akan saya laksanakan pada supervisi kelas bulan Oktober tahun 2024 ini. Untuk umpan balik dari coaching, saya mendapatkan beberapa poin yang saya rangkum. Yang pertama adalah coaching merasa adanya dalam percakapan yang dilakukan adanya keterbukaan dan kenyamanan, yaitu coaching merasa nyaman karena suasana percakapan sangat terbuka dan coaching dapat menyampaikan perasaan serta ide tanpa takut dihakimi. Yang kedua, coaching merasa didengar dengan baik. Setiap poin yang disampaikan direspon dengan pertanyaan yang membantu coaching untuk berpikir lebih mendalam. Dan terakhir adalah fokus dan terarah. Coaching ini membuat coaching lebih fokus dalam merumuskan tujuan dan langkah-langkah konkret yang harus coaching ambil setelah berdiskusi. Demikian tahap terakhir dari kegiatan kolaborasi modul 2.3 tentang praktik coaching. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video kami. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.